I know gold is not in her. She's a Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl Denny. Kali ini kita kedatangan RTX seri 4000 yaitu RTX 4060 dari Zotac Gaming. Kita langsung ke spesifikasinya. Tapi sebelum itu kita bisa lihat di sini ada 8 pin power. Zotac Gaming itu tulisannya akan menyala dan di sini menggunakan dual fan dan ada backplate-nya seperti ini ya. Keren ya. Oke, kalau untuk output display-nya itu dia memiliki 4 output display. Di sini ada 3 DisplayPort dan 1 HDMI. Kita langsung cek untuk spesifikasinya. Dia memiliki 8GB GDDR6. 8GB GDDR6 dengan bus width di 128 bit. Kita juga bisa lihat ini rilis di tahun 2023, masih baru banget dan ini lumayan powerful banget di speed 272 GB per second. Oke, nggak perlu lama-lama, dengan Zotac ini RTX 4060 dual fan kita akan cek gimana performa dari RTX 4060 ini. So, nggak perlu lama-lama, kita langsung ke pengetesannya. Ya, kembali lagi bersama saya. Di sini kita ada GeForce RTX 4060 Zotac Gaming. Di sini kita menggunakan VRAM 8GB dan sistem dual fan menggunakan 8 pin power. Dan sekarang kita ada di Descender, game kewajiban yang dimana pasti dilibas habis. Kita langsung cek aja untuk settingannya. Gimana kalau kita setting di ultra tanpa phasing 1080p. Oke, kita cek. Untuk FPS kita dapat di 171. Teman-teman bisa lihat ya, itu 140, 150. Ini ultra ya. Dapat di 150-an FPS. Ultra. Ya iyalah, ini RTX 4060, game ringan seperti ini mah pasti dilibas dengan mudahnya ya. Terus kita juga lihat di pojok kiri atas untuk suhu ada di 56, VGA kerja di 77%. Entah ada bottleneck atau apa, menggunakan Ryzen 7 2700, tapi ya untuk FPS yang dihasilkan ini udah luber-luber ya teman-teman bisa lihat. Oke, minta di 160, 170. Oke. Dan juga TDP yang tergolong lumayan, ini di 99 watt. Oke, ini game nggak ada apa-apanya, so kita lanjut lagi ke pengetesan si RTX 4060 selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan dari RTX 4060 8GB dari Zotac Gaming. Kita langsung lihat settingannya. Settingan kita ada di 1080p, pastinya monitor saya mentok di 1080p. Nih settingan very high. Displaynya ini VSync di off, AMD FSR kita matiin ya. Oke. Kita lihat kita dapat di berapa FPS. Woi, kenapa ada stutter? Ini sepertinya ada bottleneck dari prosesor juga ya, karena VGA-nya cuma 53% dan juga prosesor saya yang ada di 80%-an itu. Tapi untuk 1080 rata kanan ini udah aman, tidak ada masalah ya, dapat di atas 60 fps yang pastinya ini baru 50% dari performa si RTX 4060 nya ya guys. Tapi juga nggak tahu nih harusnya dapat berapa ini fps ya. Oke. Sangat aman ya, udah dipastikan aman. Cuman memang kalau menurut saya ya, kekurangan dari si 4060 Ti ini ada di bus width-nya yang 128 bit aja, seperti itu. Tapi so far untuk teman-teman yang mungkin mau bikin rakitan-rakitan medium entry level, ini udah bisa jadi pilihan sih yang oke. VRAM 8GB dan juga TDP yang oke.
oke lah, dia ada di 115 apa 120 watt gitu kalau nggak salah. Jadi untuk main Spider-Man rata kanan 1080p ini semuanya reflection nyala, aman, dapat di atas 60 fps, yang dimana feeling saya harusnya ini lebih sih. Ini ketahan sama Ryzen 7 2700 saya yang masih jalan di PCIe Gen 3 seperti itu. So, nggak perlu lama-lama lagi deh, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali di pengetesan RTX 4060 Zotac Gaming 8GB dual fan. So, kita ada di God of War sekarang. Kita langsung cek settingan. Untuk displaynya nih VSync kita off, tidak ada resolution scaling. Dan juga settingnya langsung ke ultra aja ya. Jadi kita akan tes di 1080p ultra. God of War dapat di 60-an fps. Cuman kita belum lihat low-nya itu menyentuh di 50-an fps. 50 sampai 60-an fps. Jadi udah beautiful banget, ini udah bagus banget loh guys. Nah, kita bisa lihat juga di pojok kiri atas untuk usage-nya ada di 99% dan juga suhu GPU ada di 65 derajat 66. Dengan TDP ada di 115 watt maksimum ya, 116. Oke, kita bisa lihat. Ini oke banget. Oke, untuk teman-teman yang punya RTX seperti ini juga bisa menggunakan DLSS-nya. Kita bisa onin, di balance. Coba kita cek untuk FPS yang didapat, bisa dapat di kisaran 60-an ya, 60, 70. Untuk di 70-an, hampir di 80, tadi ada di 78. Ini juga tidak terlalu mengganggu dari quality warna dan lain-lainnya. Masih oke juga. Nah, ketika ke tempat yang terbuka dan luas kayak gini, rada drop di bawah 60-an. Cuman ini lebih baik daripada yang tadi ya. Di sini kita bisa stabil di 60-an. Kalau menggunakan DLSS. Kalau ditanya God of War, kita offin DLSS-nya. Kalau ditanya main God of War dengan settingan original, itu bisa dapat berapa FPS? Kita bisa dapat di 90-an fps, 85 sampai 90 fps tanpa bantuan upscaling apapun. Seperti itu. Oke. Bagus banget ya guys gambarnya. Oke, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan RTX 4060 Zotac Gaming 8GB dual fan. Nah, kita ada di Cyberpunk 2077. Kita langsung cek aja settingannya. Untuk settingan video ada di 1080p, VSync off, maksimum FPS off, dan juga untuk grafiknya ada di, kita bikin ultra kali ya. Kita tes ultra dulu ya teman-teman. Kita tes ultra. Ini preset ultra kita dapat di 60, 50, bervariasi ya, 40 hingga 60-an fps di sini. Kita dapat di 55. Ini rata kanan ultra di 1080p. Usage dari VGA-nya ada di 90, 70, 84% seperti itu, dan juga suhunya tergolong adem di bawah 65 derajat. Oke, ini untuk settingan ultra by defaultnya ya. So kita akan tes, ini kan RTX ya. Kita cobain ray tracing low-nya dulu kayak gimana. Ray tracing low. Oke, let's go. Dapat di 60-an ray tracing low. Bagus ya. Di 60-an ray tracing low. Kita coba naikin untuk ray tracingnya di medium. Ray tracing medium. Oke, mulai drop di 30 hingga 40-an fps. Kontrolnya bagus banget ya.
Oke, kita bisa lihat juga untuk date usage-nya naik di 95%, 88%. Kita naikin lagi, kita crank lagi ke ultra ray tracing, masih bisa stabil di atas 30 fps, yang dimana sebenarnya di angka 40-an ini masih oke lah ya untuk kita main, dan dia udah pasti lebih baik daripada konsol. So ini di 40-an masih oke lah, rata kanan menggunakan ray tracing ultra. Dan inilah pengetesan RTX 4060 1080p ray tracing ultra, dapat di 30 hingga 40 fps. Nah ini kalau di kota-kota nih kita lihat, bagus banget ya. Oke, ray tracing ultra seperti itu pengetesan RTX 4060. Nggak perlu banyak-banyak yang dilihat lagi, ini juga ya udah pasti bisa dilibas dengan settingan yang menyesuaikan ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan RTX 4060 Zotac Gaming 8GB dual fan. Kita ada di Forza Horizon 5, kita langsung cek untuk settingannya. Ada di 1080p, frame rate unlock, facing di off, dan juga untuk grafiknya kita bisa lihat ini settingnya ada di extreme ya. Extreme rata kanan 1080p kita bisa lihat di pojok kiri atas ada di 84 fps. Suhu tergolong adem di 61 derajat, dan juga usage di astaga nabrak di 99% ya. Ini partikel-partikelnya keluar semua, jadi bagus banget gambarnya. Teman-teman buat main game-game kayak gini udah puas banget, apalagi kalau main game kayak gini kita akan lock di 60 fps biasanya ya. In 400 meters, turn right. Aduh. Ya, dapat di 70, 80, 82. Ini udah bagus banget. Bener-bener apa ya, detail-detailnya tuh keluar semua, bahkan sampai aspal jalanan kayak gininya tuh juga feel-nya dapet banget. Jadi kita pakai RTX 4060, ada drop sedikit tadi ke 68. Coba jalanan gravel seperti ini pindah ke aspal kayak gitu tuh kayak rasanya berasa gitu. Turn around when it is safe to do so. Buat jalan-jalan aja udah apa ya, udah bagus banget tau, nikmatin jalan-jalannya. Wih, tadi ada starter sedikit. Wah, bagus banget, bener-bener pengalaman yang epic banget sih. Ini RTX 4060 buat main Forza di sini, setting ekstrim udah keren banget sih. Recalculated route. Oke, Forza pastinya dilibas menggunakan RTX 4060. So, teman-teman, kita lanjut ke konklusi dari RTX 4060 ini. Let's go! Yes, itulah pengetesan dari RTX 4060 Zotac Gaming. Buat teman-teman yang mau upgrade atau mau bikin rakitan baru, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Oke, untuk teman-teman yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di video pengetesan selanjutnya. See ya! I know